Teman-teman, perkenalkan nama saya Andri Karyono dari mata kuliah Komunikasi Bisnis NRP 130-220-120 KPF. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang gerakan siap mendukung vaksin COVID. Kalian pasti tidak asing lagi kan mendengar kata COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet atau percikan cairan pada saat bersin dan batuk. COVID-19 juga dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru. Kemudian selain di Cina, COVID-19 juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, termasuk di Indonesia, di negara kita. Indonesia sendiri jumlah COVID-19 adalah 1,58 juta. Jumlah total yang sembuh adalah 1,43 juta. Jumlah orang meninggal dunia adalah 43.000 orang. Penularan COVID juga bisa melalui cara-cara berikut. Yang pertama, kita tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. Yang kedua, kita tidak sengaja menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. Kemudian setelah itu kita memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Yang terakhir, kita kontak jarak dekat atau kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker. Itulah ciri-ciri penularan COVID-19. Selanjutnya, cara terbaik kita untuk menghindari dari penyakit infeksi coronavirus ini adalah melakukan tindakan seperti berikut ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan masker untuk menurunkan resiko penyebaran virus corona. Yang kedua, kita melakukan physical distancing, yang juga salah satu langkah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak berpergian keluar rumah, kecuali untuk keperluan yang mendesak atau darurat. Dan juga melakukan pembatasan fisik dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain dan selalu menggunakan masker. Yang ketiga, mencuci tangan dengan benar adalah cara yang paling efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang keempat, yang terakhir adalah melakukan vaksin yang berguna untuk mencegah penyakit menular, karena vaksin sendiri dapat memberikan pertahanan dan perlindungan dari berbagai penyakit. Bicara soal vaksin, vaksinasi COVID-19 adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindung dari suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpancar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau mengalami sakit ringan. Vaksin berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkan yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Selanjutnya, bagaimana cara kerja vaksin itu sendiri? Vaksin yang dibuat dari virus yang dilemahkan akan membantu tubuh mengenali virus asli dan melatih sistem imun untuk melawannya. Mikroba yang terkandung dalam vaksin akan berperan sebagai antigen. Zat ini akan merangsang sistem imun tubuh agar menghasilkan antibodi yang bisa melawan suatu penyakit. Jika terpapar virus, tubuh bisa segera memproduksi limfosit atau antibodi yang diproduksi imun tubuh. Antibodi tersebut kemudian akan menyerang virus tersebut dan virus itu akan dihancurkan atau dinetralisasi oleh antibodi. Apakah vaksin COVID-19 itu aman? Vaksin yang diproduksi massal sudah melewati proses yang panjang dan harus memenuhi syarat utama, yaitu aman, ampuh, stabil, dan efisien dari segi biaya. Aspek keamanan vaksin dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, sains, dan standar-standar kesehatan. Intinya, pemerintah tidak tergesa-gesa kok dalam pelaksanaan vaksinasi dan tetap mengedepankan aspek keamanan dan manfaat atau keampuhan vaksin. Pemerintah hanya menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis, serta sudah mendapatkan Emergency Use of Authorization atau EUA dari BPOM.
jenis-jenis vaksin sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.01/Menkes/12758/2020. Jenis-jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan Indonesia adalah yang pertama AstraZeneca, yang kedua Moderna, yang ketiga Novavax INC, yang keempat Pfizer, yang kelima Sinovac, yang keenam PT Bio Farma, yang ketujuh Sinopharm. Jenis-jenis vaksin tersebut sudah mendapatkan izin atau persetujuan dari BPOM dan tentunya yang aman. Apa sih manfaat dari kita melakukan vaksinasi COVID-19? Yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Seperti yang disebutkan sebelumnya, vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, risiko Anda untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Kalaupun seseorang yang sudah divaksin terkena COVID-19, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Yang kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Seseorang yang mendapatkan vaksin COVID-19 juga dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama kelompok yang sangat berisiko, seperti lansia di atas 70 tahun. Hal ini karena kemungkinan orang yang sudah divaksin untuk menularkan virus corona sangatlah kecil. Kendati demikian, untuk mencapai herd immunity dalam suatu masyarakat, penelitian menyebutkan bahwa minimal 70% penduduk dalam negara tersebut harus sudah divaksin. Yang ketiga, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Manfaat vaksin COVID-19 tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit COVID-19, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Setelah kita mengetahui manfaat dari vaksinasi COVID-19 itu sendiri, maka kita tunggu apa lagi? Mari kita sama-sama melakukan vaksin.